Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu kembali. Saudara-saudara, kita punya tema yang bagus hari ini, yaitu You are what you think. Maksudnya adalah, kamu adalah yang kamu pikirkan. Jadi seperti apakah kita ini, itu tergantung pikiran kita. Jadi pikiran kita menentukan siapa kita. Jadi saudara dan saya harus pandai-pandai menjaga pikiran. Pikiran kita itu ada dua arahnya, saudara. Pikiran ke arah daging, yaitu panca indera, ke arah tubuh, dan yang satu lagi, pikiran ke arah roh kita, yaitu roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Mari saudara kita lihat halaman berikutnya. Inilah yang akan kita bahas. Saudara bisa lihat kita akan bahas di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Jadi di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 nanti kita akan menemukan kata-kata begini. Yang pertama, mengenakan. Ya, saudara, jadi saudara dan saya, kita punya roh. Dan roh kita harus kita kenakan. Yang kita kenakan adalah manusia baru. Jadi manusia baru, yaitu sifat-sifat Allah di dalam diri Allah, itu harus kita kenakan di dalam roh kita. Dan kemudian saudara-saudara, walaupun roh kita sudah dilahirkan kembali, ya sudah menjadi baru, tapi saudara dan saya, poin yang ketiga, saudara harus perbarui roh saudara terus menerus. Ya, harus diperbarui terus menerus. Jadi kalau saudara ingat lagu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa yang menyala-nyala? Roh kita. Jadi roh kita walaupun sudah mengenakan, yang kedua mengenakan manusia baru, tetapi roh kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat roh kita harus diperbarui. Jadi jangan sekali saudara sudah terima Roh Kudus, saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, kemudian saudara jamin roh saudara itu akan selalu menyala-nyala. Selalu apa? Menyala-nyala. Belum tentu. Saudara harus tiap-tiap hari perbarui roh saudara. Sebetulnya kenapa saudara? Kok roh saudara dan roh saya harus diperbarui? Ya saudara-saudara, karena ada penurunan. Ya, ada penurunan. Kenapa bisa turun saudara-saudara? Karena roh saudara itu walaupun sudah mempengaruhi pikiran saudara, tapi roh saudara itu juga dipengaruhi sama pikiran saudara. Nah, pikiran saudara itu, dari mana pikiran saudara bisa mempengaruhi roh saudara? Karena pikiran kita ini kan sebetulnya diangkat, di-upgrade, diperbarui. Ya saudara, dibarui oleh roh kita. Tetapi roh kita itu tergantung siapa yang lebih aktif. Yang lebih aktif itu rohnya atau dagingnya? Coba saudara dan saya kita berpikir. Dalam sehari, yang aktif itu roh kita atau daging kita? Daging. Nah, itu berarti luar biasa ya. Maka itu pikiran kita akan selalu ke arah daging kita. Karena apa? Di daging kita terjadi aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Setiap hari mata kita melihat kejadian demi kejadian. Telinga kita mendengar kejadian demi kejadian. Penciuman kita
mendeteksi akan segala sesuatu. Ya, saudara-saudara, dan juga pengecapan kita. Mengecap sampai kita tidak tahan untuk tidak makan banyak. Apalagi saudara-saudara. Ya, perasaan kita, perabaan kita. Saudara-saudara. Nah, ini saudara-saudara itu mempengaruhi pikiran kita. Oleh sebab itu pikiran kita terjadi penurunan. Setelah pikiran kita menurun, dia juga pikiran daging maksudnya menurun. Kemudian dia mempengaruhi roh kita. Maka itu kita harus memperbaharui roh kita. Ya, jadi pertama-tama roh kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru itu siapa, saudara-saudara? Manusia baru itu adalah Tuhan dan sifat-sifatnya yang masuk di dalam roh kita. Dia memperbaharui, menciptakan kembali roh kita. Roh kita mempunyai sifat-sifat Allah. Saudara-saudara, setelah roh kita punya sifat-sifat Allah, dia mempengaruhi pikiran kita. Nah, dia akan berusaha pikiran kita mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi daging kita, mempengaruhi panca indera kita. Tetapi saudara-saudara, pikiran itu tergantung. Maka itu saudara masih ingat waktu saudara pertama kali jatuh cinta sama Tuhan? Masih ingat? Roh saudara menyala-nyala. Pikiran saudara kemana? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Ya kan? Dulu kan begitu. Dulu, ya kan? Wah, pikirannya menyala-nyala. Ya kan? Hanya Yesus. Terus perbuatan kita kemana? Wah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan. Lama-lama, apa saudara? Lama-lama. Ya, dengan kebutuhan, mesti nikah, anaknya tambah 3. Masa sih om anak 3 sudah, kan harusnya sudah tidak tamburin lagi. Ya saudara, itu lihat saudara. Karena daging, pikiran kita ke arah daging. Bukan pikiran kita ke arah roh. Dengan sikon, situasi dan kondisi. Dengan corona, saudara-saudara. Dengan apa lagi saudara? Dengan delta. Dengan omikron. Ya, belum lagi nanti kalau sudah timbul tan ikron. Ya, tante ikron. Ya kan? Saudara-saudara. Terus, saudara-saudara. Karena aktivitas di dalam daging ini begitu banyak, itu membuat pikiran kita terkonsentrasi dengan daging itu. Nah, akhirnya apa? Pikiran kita meninggalkan roh kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus perbarui. Ya, habis 1, 2, kemudian 3. Kalau saudara perbarui. Nah, kita perbarui untuk apa saudara? Saudara-saudara, roh kita selalu perbarui. Jadi yang saudara amati, yang saudara pentingkan itu roh. Bukan pikiran. Walaupun judulnya adalah kamu adalah yang kamu pikirkan. Tapi jangan pikirannya yang jadi konsentrasi. Saudara, pikiran itu hanya mau ikut mana yang terjadi aktivitas tinggi. Aktivitasmu yang paling tinggi dalam hidupmu sehari-hari apa saudara? Jawabannya pasti sama seperti apa yang saudara jawabkan tadi, ya kan? Om, saya lagi punya bisnis baru, ya kan? Ada aja pokoknya. Itu pikiran kita akan tertuju yang aktivitasnya tinggi. Jadi gimana saudara supaya pikiran kita tertuju pada roh kita? Sebab yang punya sifat Allah, yang ada Allahnya itu roh kita, bukan daging kita. Yang namanya kebenaran itu roh, di dalam roh kita, bukan di dalam daging kita. Allah adalah kebenaran itu. Dan segala sifatnya adalah kebenaran itu. Tetapi mengapa pikiran kita meninggalkan roh kita, tetapi kemudian berbalik kepada daging kita?
Ya, itulah sebabnya namanya pertobatan itu dari daging berbalik ke arah roh. Itu namanya pertobatan. Tapi kalau saudara sudah mulai dari roh, pikiran saudara berbalik kepada daging, itu namanya murtadi. Apa saudara? Murtad. Murtad. Kalau bolak-balik namanya apa saudara? Berobat. Ya, ingat, jangan berobat. Pastikan roh kita menyala-nyala. Jadi bagaimana saudara-saudara supaya pikiran saudara tidak ke arah daging, tetapi ke arah roh? Pastikan di dalam roh kita ada aktivitas yang tinggi dari Allah kita. Ya. Itulah sebabnya saya selalu katakan banyak baca Alkitab sama banyak berdoa di dalam bahasa roh. Disitulah nanti pada pembahasan berikutnya saya akan membahas saudara-saudara aktivitas apa saja yang terjadi di dalam roh kita. Itu luar biasa. Ya, saudara-saudara, di dalam roh kita walaupun tidak terlihat, saudara akan tahu kalau saudara membaca Alkitab. Satu. Yang kedua, saudara akan tahu kalau saudara banyak berdoa dalam bahasa roh. Saudara akan tahu nanti apa yang terjadi di dalam roh kita. Satu kegiatan-kegiatan Allah yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya saudara harus perbaharui roh saudara. Dengan cara apa? Banyak baca Alkitab dan banyak berdoa di dalam bahasa roh. Ya. Bahasa roh. Nah, amin saudara. Amin. Ya. Saudara-saudara, bahasa roh itu apa sih? Saudara sedang melatih roh saudara untuk belajar mengikuti roh Tuhan yang ada di dalam roh saudara. Itu pendeknya begitu. Ya, jadi saudara cuma mengucapkan dengan iman bahwa Yesus Kristus telah memberikan rohnya yang kudus untuk memberikan tuntunan kata-kata kepada kita. Berdoa kepada Bapa dari apa yang disetujui oleh Bapa. Jadi yang saudara doakan itu enggak aneh-aneh. Yang saudara doakan adalah kebutuhan roh saudara yang sudah disetujui oleh Bapa. Itulah yang didoakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saudara kalau berdoa dalam bahasa roh, jangan lupa tafsirkan bahasa roh atau maknakan bahasa roh. Gimana kok kita bisa maknakan? Itu gampang, saudara, ya. Jadi waktu engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau bertindak dengan iman. Dan waktu engkau menafsirkannya juga bertindak dengan iman yang sama. Ya. Tuhan katakan kalau engkau minta roti, Tuhan tidak mungkin kasih batu. Kalau engkau minta telur, Tuhan tidak mungkin kasih kala jengking. Kalau engkau minta ikan, nggak mungkin Tuhan kasih apa, saudara? Ular. Ya. Jadi nggak mungkin. Nah, kecuali saudara, hidup saudara adalah hidup tidak berdasarkan kasih yang Allah berikan kepada saudara. Ya, jadi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara, atau saudara tidak mengasihi sesama, ya, walaupun Tuhan sudah mengasihi saudara, itu bisa terjadi namanya apa saudara? Roh dusta. Jadi hati-hati kalau berdoa dalam roh. Pastikan saudara merasa dikasihi Tuhan dan kasihilah Tuhan dan sesamamu. Kalau tidak, saudara berdoa dalam bahasa rohnya bisa salah. Paling tidak hambar. Ya. Jadi pastikan saya merasa dikasihi Tuhan dan saya mengasihi saudara. Pastikan saudara merasa dikasihi Tuhan dan kasihilah kita semua. Amin saudara. Amin. Jadi selama engkau tahu engkau dikasihi Tuhan dan engkau mengasihi sesamamu dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu karena Tuhan, maka pasti doa dalam bahasa rohmu
dan menafsirkan atau memaknakan bahasa roh itu pasti benar. Amin. Amin. Kenapa amin? Karena kalau minta roti dikasih roti. Kalau minta ikan dikasih ikan. Kalau minta telur dikasih telur. Nah itu saudara. Jadi kita ini umat yang percaya kepada Tuhan. Saya tahu ada Roh Kudus tinggal di dalamku. Roh Kudus itulah yang menolong aku berdoa kepada Bapa sesuai dengan kebutuhanku dan sesuai yang disetujui oleh Bapa. Jadi ketika engkau menafsirkan bahasa roh, engkau tahu, oh inilah yang disetujui oleh Bapa kepada kita. Amin. Ya, jadi rajin-rajin berdoa dalam roh. Kalau saudara rajin-rajin berdoa dalam roh, yaitu melatih roh saudara untuk peka dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, disitulah saudara akan tahu kegiatan-kegiatan Roh Kudus di dalam roh saudara. Ya, jadi mengenakan manusia baru, yaitu Allah dan sifatnya, harus terus-menerus diperbarui. Karena pikiran kita akan mengikuti mana yang aktivitasnya tinggi. Kalau aktivitas di dalam panca indera kita tinggi, maka saudara-saudara dia akan terjadi penurunan. Ya, pikiran kita yang dulu sudah baru jadi menurun. Agak setengah baru. Kalau saudara tidak hidupkan kembali roh, saudara tidak aktifkan lagi, turunnya jadi apa saudara? Jadi pikiran lama lagi. Maka itu di dalam Roma 12, saudara-saudara, dikatakan supaya ayat yang kedua dikatakan biarlah pikiran kita akal budi kita barui. Ya, saudara, nanti ayatnya di Kolose 3 ayat 10 juga ada. Kemudian untuk apa saudara-saudara? Supaya kita mengenal gambar. Ya. Gambar, wujud, aktivitas dari Allah kita, yaitu pencipta kita. Nah, saudara-saudara, jadi yang A itu adalah, jadi saudara-saudara, kita harus mendewasakan manusia baru kita. Jadi, supaya manusia baru kita, saudara-saudara, itu harus kita dewasakan. Ya, kalau manusia baru kita, yaitu roh kita perbarui, maka pikiran kita itu juga akan baru. Nah, jadi itulah tema kita bagian B, pentingnya cara berpikir. Maksudnya pikiranmu mau kamu taruh mana? Ya, jadi kamu adalah yang kamu pikirkan. Kamu jahat, pasti pikiranmu jahat, perbuatanmu jahat. Kamu baik, karena pikiranmu baik, karena arahnya ke roh saudara. Ya. Jadi kalau orang mau baik, gampang saudara. Perhatiin roh saudara. Pasti saudara jadi orang baik. Enggak susah. Kalau engkau pengen jadi orang jahat, gampang. Saudara, pikirin aja daging saudara. Pasti jahat. Amin. Ya, kalau engkau mau cinta Tuhan mula-mula, kembali kepada cinta mula-mula, apa yang mesti dilakukan? Taruhlah pikiranmu ke arah roh. Kalau pengen murtad, gimana caranya? Pikirkan, taruhlah pikiranmu di atas daging. Ya, gampang kan? Nah, nggak gampang loh saudara memikirkan ke arah roh. Nggak gampang. Saya ini sudah 68 tahun. Ya, jadi saya tahu itu artinya. Ya, tahu artinya, bukan nggak tahu, tahu. Yang dimaksud firman Tuhan ini saya tahu persis. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya nggak banyak baca Alkitab dan tidak banyak berdoa dalam roh, maka itu Rasul Paulus berkata seperti apa saudara? Aku berdoa dalam roh lebih dari kamu semua. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara banyak berdoa dalam bahasa roh, banyak membaca Alkitab, tapi dasarnya dikasihi Tuhan supaya engkau bisa mengasihi orang lain, saudara-saudara, maka rohmu itu akan menyala-nyala.
saudara akan bisa melihat kegiatan Roh Kudus itu luar biasa. Oke, coba kita lihat ayatnya yang betul-betul di dalam Kolose 3 ayat 10. Saya tadi katakan ada nomor 1, 2, terus A, 3, terus B, 4, terus 5. Betul saudara? Jadi tadi yang A, saudara dan saya harus terus menerus memperbaharui roh saudara. Bukan pikiran. Ya, bukan pikiran saudara. Pikiran itu otomatis. Kalau di dalam roh saudara terjadi kegiatan-kegiatan yang luar biasa, pikiranmu pasti ke situ. Tetapi kalau saudara daging saudara punya kegiatan. Sekarang saya tanya, kalau saudara sakit pikirannya kemana? Kalau saudara sakit pikirannya kemana? Sakit ya. Ke? Daging. Ya. Kalau saudara sakit pikirannya ke daging. Corona kemana? Daging. Ya. Nah, saudara-saudara, tapi Tuhan sering memakai itu semua supaya saudara gunakan iman. Kalau saudara banyak baca Alkitab, maka itu orang Kristen itu salah. Ya, salahnya apa saudara? Musim corona tambah tidak ibadah. Oh ya, aku ini ibadah. Lihat dulu ibadahnya. Ibadah itu harus membawa orang itu kepada rohnya. Bukan ibadah itu kepada kegiatannya. Bukan kepada pelayanannya. Tetapi kepada rohnya. Kalau saudara itu ke arah roh, saudara-saudara, pasti saudara pelayanan. Kalau ke arah roh saudara, pasti saudara itu beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan, ya, mengenakan, yang dikenakan apa? Mengenakan itu seperti mengenakan baju. Tapi yang dikenakan apa ini saudara? Manusia baru. Manusia baru. Yang nih saudara, manusia baru. Manusia baru itu artinya ciptaan baru. Ya, manusia baru. Ya, manusia baru. Manusia baru itu adalah saudara, Tuhan masuk di dalam roh kita, memberikan sifat-sifatnya kepada kita. Jadi di dalam roh saudara, setelah saudara percaya Yesus telah mati di atas kayu salib, Allah yang menjadi manusia, yang percaya bahwa Dia Allah yang menjadi manusia, Dia telah mati untuk menebus dosa kita. Dan Dia telah bangkit untuk membenarkan kita. Dia telah, saudara, setelah Dia naik ke surga, Dia, saudara, memberikan rohnya kepada kita. Ya, Dia mengembuskan nafasnya, terimalah Roh Kudus. Kemudian Dia setelah bangkit, terus Dia naik ke surga, kemudian Dia menurunkan Roh Kudusnya, mencurahkan Roh Kudus, itu namanya baptisan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, jadi Tuhan itu naik ke surga berapa kali? Saudara kan taunya sekali kan? Nah, sebetulnya 2 kali saudara. Ya. Setelah bangkit dia mau dijamah sama Maria Magdalena. Mau nggak mau? Enggak. Ngomong apa? Kumus. Jangan jamah aku belum Balik pada Bapak. Belum kembali kepada Bapa. Ya. Dalam sekejap, itu pagi hari, malamnya Dia berkata kepada murid-muridnya, lihat aku. Tusukkan tanganmu ke lubang jari, ke telapak tanganku dan ke lambungku. Karena Dia sudah pulang ke Bapa. Waktu itu di kamar loteng Tuhan ngapain? Ngapain saudara? Dia hembuskan nafasnya, rohnya. Bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Itulah roh kelahiran kembali saudara. Jadi begitu saat itu roh Tuhan masuk di dalam murid-muridnya.
yang namanya murid-muridnya sudah dilahirkan kembali. Itu pengalaman manusia baru. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Disaksikan oleh banyak orang, oleh murid-muridnya. Itu setelah kebangkitannya 40 hari. Dan setelah dia kebangkitannya, dia naik ke surga, 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudus. Lah Roh Kudus yang kedua, bahasa roh itu untuk apa? Karunia-karunia itu untuk apa? Supaya saudara dan saya melayani. Supaya saudara dan saya bersaksi bahwa Allah itu hidup. Dialah Yesus yang tidak pernah mengalami kematian. Dan kita pun akan terus hidup dan tidak pernah mengalami kematian. Amin saudara? Amin. Nah itu maksudnya. Jadi saudara-saudara, manusia baru roh saudara. Lah ini manusia baru itu setelah dibaptis Roh Kudus atau sebelum dibaptis Roh Kudus? Sebelum. Iya kan? Mengenangkan manusia baru. Jadi sebelum dibaptis Roh Kudus kita itu sudah punya roh yang baru. Nah, kemudian kita dibaptis Roh Kudus untuk apa? Untuk bersaksi mengenai Yesus. Ya. Saudara, kalau saudara sudah manusia baru, saudara-saudara terus-menerus diperbarui sampai saudara menerima baptisan Roh Kudus. Jadi saudara setelah kita terima Yesus, saudara-saudara menerima rohnya, yaitu Roh Kudus di dalam roh kita sebagai roh kelahiran kembali, kita harus saudara-saudara makin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, seperti murid-muridnya menanti berapa lama saudara? 40 hari. Ya, menanti selama 10 hari. Saudara terus, saudara setelah terima Yesus sungguh-sungguh. Tuhan, baptis saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Dengan rasa haus dan lapar. Saudara akan dengan iman, saudara akan menerima apa yang saudara pinta. Saudara akan menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara dapat berdoa dalam bahasa roh. Saudara-saudara, bisakah kita berdoa dalam bahasa roh? Bisa. Saya menantikan itu sampai 5 tahun. Dari saya SMA kelas 1 sampai mahasiswa tingkat 5. Tingkat 3. Tingkat 2. Ya. Jadi 5 tahun saudara-saudara. Saya betul-betul berdoa kepada Tuhan. Baptis saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Saudara, roh kita yang baru tadi harus terus-menerus diperbarui. Setelah saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah saudara bisa berdoa dalam bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Setelah saudara bisa bernubuat. Saudara, saya mau katakan begini. Bisakah orang yang belum dibaptis dengan Roh Kudus mengusir setan? Bisa. Ya, waktu saya kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA, tingkat 1, tingkat 2, sebelum saya dibaptis Roh Kudus, saya selalu pelayanan dan saya mendoakan orang-orang gila. Ya. Jadi, tetapi kita harus haus apa yang dikatakan Tuhan. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi, kalau saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara harus menjadi saksi Tuhan. Ya, jangan di RS. Di rumah saja, ya. Harus menjadi saksi. Bukan menyaksikan diri kita, tetapi menyaksikan Tuhan yang sudah menggarap hidup kita. Yang dulu manusia lama, roh kita lama, tidak mempunyai sifat Allah, tidak mempunyai kehidupan Allah, tetapi sekarang ada hidupnya Allah, ada sifatnya Allah. Dan saudara-saudara, itu roh saudara harus terus menerus dibaharui. Ya, terus menerus artinya
saudara harus terus-menerus roh saudara diperbarui untuk memperoleh B, apa saudara? Pengetahuan yang benar. Jadi otak kita supaya jadi ngerti. Ya, bukan roh saudara saja yang menerima sifat dan kehidupan Allah, tetapi pengetahuan, pikiran kita mengetahui yang benar. Jadi saudara bisa yakin, saudara-saudara, kalau nomor 1, 2, 3, 1, 2, dan A, dan 3, itu roh saudara. Kalau B, itu pikiran saudara. Oke, bisa nangkep ya? Ya, bisa. Pasti bisa ya. B itu pikiran saudara. Jadi roh saudara harus mengenakan sifat Allah, yaitu manusia baru tadi, seperti mengenakan pakaian. Dan yang A itu harus terus menerus. Jadi roh kita yang harus terus menerus diperbarui. Mesti rajin apa saudara? Baca Alkitab dan berdoa dalam bahasa roh. Kalau saudara belum berdoa dalam bahasa roh, belum bisa, belum dibaptis dengan Roh Kudus, apa yang saudara lakukan? Saudara mesti berusaha dengan iman. Tuhan, baptis saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Supaya roh saudara bisa nyala untuk layani Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Aku akan memberikan kuasa kepadamu supaya engkau bisa menjadi saksiku, baik di Yerusalem, tanah Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah saudara, jadi tujuan Allah memberikan kita manusia baru, tujuan kita mengenakan manusia baru dan terus menerus dibaharui supaya pikiran kita, saudara-saudara, jadi tahu dan jadi baru. Nah, kalau tahu jadi baru untuk apa, saudara? Supaya kita tahu yang benar. Bagaimana, saudara? Menurut gambar dan atau wujudnya Allah. Yang kelima ada kalik. Kalik itu pencipta. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Next. Nah, mengenakan manusia baru itu sama seperti mengenakan pakaian baru. Saudara bisa tandai 10:1. Nomor 1 tadi ya, ayat 10 nomor 1 ya. Mengenakan manusia baru itu sama seperti mengenakan pakaian baru. Next. Manusia baru. Ya. Tadi baru mengenakan, memakai, ya kan? Manusia baru, ya, saudara-saudara. Saudara lihat nomor 2 itu 10:2, artinya ayat Kolose pasal 3 ayat 10 poin yang kedua tadi ya. Kata Yunani di sini berarti baru dalam waktu. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 tadi yang disebut manusia baru itu baru dalam waktu. Baru waktunya baru ya. Sedangkan kata di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, sudah tampil. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Manusia baru itu yang telah diciptakan. Itu ciptaan ya, itu ciptaan. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Nah, ciptaan baru, manusia baru itu apa, saudara-saudara? Kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi roh kita itu adalah jadi sifatnya benar, kudus yang sungguh. Jadi yang dimaksud bukan kalau di dalam Kolose pasal 3 ayat ke-10 tadi baru itu maksudnya baru, waktunya baru. Tetapi kalau di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 24 ini yang dimaksud baru, manusia baru itu telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Benar dan kudus itu sifatnya siapa, saudara? Sifat Allah. Sifatnya Allah. Ya, oke, kita kembali ke tadi lagi. Jadi di dalam roh saudara, ya poin tadi, di dalam roh saudara itu betul-betul saudara itu grace baru, ya, waktunya baru. Jangan tadi, tetap aja tadi. Ya. Berarti baru di dalam Efesus 4 ayat 24 yang dimaksud baru yaitu manusia baru tadi juga dalam sifat, mutu dan bentuk. Ya, jadi saudara bisa tahu roh kita ini betul-betul baru. Menurut Kolose pasal 3 ayat 10, tetapi menurut Efesus 4 ayat 24 bicara mengenai manusia baru. Yang sama itu adalah sifatnya baru. Jadi roh saudara itu sifatnya baru. Sifatnya Allah. Mutunya Allah. Bentuknya Allah. Amin. Luar biasa. Amin saudara. Amin. Jadi saudara harus tahu waktu engkau terima Tuhan. Waktu dilahirkan baru. Sebelum engkau dibaptis Roh Kudus pun. Engkau sudah punya sifat Allah. Ya, oke. Mengenai manusia baru berasal dari Kristus, berasal dari Roh Tuhan Yesus Kristus. Itulah tubuhnya, ya. Jadi itulah tubuhnya yang diciptakan di dalam Dia. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 sampai 16, sebab dengan matinya sebagai manusia, Tuhan Yesus mati sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, hukum Taurat itu dibatalkan, saudara. Ya, maksudnya membatalkan itu, saudara jangan konsentrasi dengan hukum Taurat. Maksudnya, tetapi konsentrasinya dengan ringkasannya hukum Taurat. Saudara, kita semua nggak bisa melakukan hukum Taurat. Siapa yang bisa? Gak bisa. Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Oh, hebat. Victory, itu luar biasa. Saudara-saudara, sepanjang saya hidup mengikut Tuhan, saya tidak perhatikan hukum Taurat. Tapi saya perhatikan roh saya dan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena hukum Taurat itu diringkas. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu diringkas. Jadi apa saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama yang seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena disitulah terletak hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi saudara, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Siapa manusia baru di dalam dirinya? Orang Yahudi, yaitu yang berpegang pada hukum Taurat, yang bersunat. Maka dia menjadi satu dengan orang Yunani, yaitu kita. Ya, orang-orang yang tidak punya hukum Taurat dan tidak punya sunat, ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, di dalam Yesus. Jadi di dalam Yesus itu ada persatuan, yaitu ciptaan baru, yaitu dari orang Yahudi yang sudah disunat, yang rohani, dan kita yang tak bersunat, yang daging. Itu maksudnya, ya. Jadi ini tubuhnya itu yang dimaksud gereja. Gereja terdiri dari orang Yahudi, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan karena dia punya hukum Taurat dan punya sunat. Tetapi juga dengan kita orang Yunani mewakili kita, orang yang tidak punya hukum Taurat dan tidak bersunat. Sunat itu apa sih saudara? Sunat itu ngerat daging. Ya, kalau orang Yahudi itu karena disebut umat Allah, dagingnya dikerat.
Tetapi kalau kita, saudara-saudara, orang yang bukan jadi umat Tuhan, dagingnya enggak derat, ya, enggak dikerat, ya. Oke, sebab itu maka diumpamakan orang Yahudi itu adalah orang yang rohani, tetapi kita ini adalah orang yang daging, ya. Oke, untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengenakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya, orang Yahudi dengan orang Yunani, di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Tuhan, dengan Allah oleh salib, oleh kematian Tuhan, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Oke, boleh kembali ke yang tadi? Ya. Jadi yang dimaksud tubuhnya di sini mempersatukan itu antara di dalam gereja, saudara-saudara, itu antara orang apa, saudara? Yahudi dan orang Yunani. Antara orang rohani dan orang kedagingan, yang sudah dikerat dagingnya sama yang belum dikerat dagingnya. Itulah tubuhnya yang diciptakan di dalam dia di kayu salib, yaitu Efesus pasal 2 ayat 15 dan 16, seperti yang kita baca tadi. Ini bukan bersifat individu, tetapi korporat. Coba, tadi kan kita baru baca Kolose 3 ayat 10. Coba sekarang saudara, baca Kolose 3 ayat 10 dan 11. Ya, tadi ayat 10, Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini tadi kita sebut baru, grace, ya kan? Yang dimaksud grace ayat 11, di dalam dia tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, ya, orang yang masih kedagingan dan masih orang yang rohani, orang yang bersunat atau tak bersunat, orang yang sudah bebas dari daging dan orang yang masih kedagingan, ya, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, kembali ke tadi. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 10 sampai 11. Jadi ini yang dimaksud korporat, ya. Tetapi saudara-saudara, ini juga yang dimaksud secara pribadi juga. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 24 tadi, itu yang dimaksud juga adalah masing-masing pribadi kita. Roh kita menjadi punya sifat yang baru, ya, roh kita, dan biarlah pikiran kita ke arah roh kita, bukan ke arah daging. Next, ya, di dalam manusia baru korporat ini Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jadi di dalam gereja Yesus itu ada di dalam gereja, di dalam roh saudara. Tetapi di dalam gereja Yesus itu sebagai kepala. Ya, maka itu di dalam manusia baru korporat ini Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Dialah semua. Dialah semua orang dan di dalam semua orang, ya. Dialah semua orang. Artinya dia sebagai kepala. Dia melingkupi gereja, melingkupi seluruh kita anak-anak Tuhan. Tetapi dia juga di dalam gereja. Nah, secara pribadi juga saudara di dalam Efesus pasal 4 tadi, saudara juga secara pribadi demi pribadi Yesus masuk di dalam roh kita, tetapi dia juga melingkupi kita. Dia tinggal di dalam kita, tetapi dia juga menyertai kita. Ngerti ya saudara? Diam itu di dalamnya, menyertai di luarnya. Amin saudara? Amin. Karena Kristus adalah unsur penyusun manusia yang baru,
kita yang adalah manusia baru bersatu dengan Kristus. Jadi Kristus itu adalah unsur penyusun manusia baru. Jadi kita adalah manusia baru bersatu dengan Kristus. Karena Kristus ada di dalam kita dan Kristus ada di luar kita. Jadi saudara-saudara, Kristus adalah penyusun manusia baru. Ini adalah butir yang paling mendasar dalam kitab ini. Dalam kitab apa saudara? Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Saya kelihatannya tidak bisa melanjutkan. Tapi saya sudah rangkum di depan tadi. Ya saudara-saudara, paling tidak saudara sudah jelas. Ya, amin. Luar biasa. Jadi apa putusan saudara sekarang? Harus saudara terus-menerus diperbarui supaya pikiran saudara tidak downgrade, supaya pikiran saudara upgrade, ya, meningkat. Saudara-saudara, segala perilaku hidup kita itu tergantung pikiran. Kalau pikiranmu sudah positif, tenagamu jadi kuat. Ingat waktu dulu saudara kenal Yesus pertama kali, roh saudara baru, pikiran saudara baru, semuanya hanya untuk Yesus. Sekarang sudah downgrade atau masih stamina baru? Gimana saudara? Saya juga udah tua saudara, tapi saya masih stamina baru. Amin. Tadi saya ngomong, kalau soal tua, saya lebih tua dari Stefani. Saya lebih tua. Umur saya Juni nanti 68. Ya. Saya ingin terus lebih hari lebih meningkat di dalam Tuhan. Amin. Jangan saudara ketularan sama mami-mami, ya kan? Ya mami biarlah mami, ya kan? Justru kita harus menerangi dia. Kita harus menggarami. Kalau kita cuma ngomong saudara, itu nggak ada gunanya. Tetapi kita ngomong tapi praktekkan dalam hidup kita supaya orang melihat, ya saudara, lebih tua lebih bergairah, lebih tua lebih semangat, lebih tua lebih muda. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami telah dibaharui oleh Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami saksama memperhatikan firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu Tuhan. Herala sando nokorolo sande inorolo sando. Irala wase rala sando. Ayo berdoa dalam roh. Semua berdoa dalam roh. Hinarala sande norolose. Aku sekarang baru di dalam Tuhan. Sekarang aku menjadi baru di dalam Tuhan. Sekarang aku baru di dalam Tuhan. Haleluya. Hinarala wasande enorolose. Hinarala wasande, hinarala sando. Hinarala tande nekereana sando. Hinarala serala sando. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu kepada Dia. Terus berdoa dalam roh. Hinarala sando rase. Jangan takut. Perhatikan rohmu. Allah mempunyai aktivitas yang tinggi di dalam roh kita.
terus berdoa dalam roh. Perhatikan rohmu. Hinara sande, inarala basande, inorolo kondo, inarala sande. Biarlah pikiranmu dijamah oleh Tuhan. Biarlah tubuhmu dijamah oleh Tuhan. Biarlah pekerjaanmu dijamah oleh Tuhan. Biarlah keluargamu dijamah oleh Tuhan. Biarlah pelayananmu dijamah oleh Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah melihat hati kita. Ayo saudara, jangan berhenti. Sembah Dia. Biar Allah bicara kepadamu. Hina rasande rase. Dalam nama Tuhan, terimalah jamahan Tuhan. Allah bekerja dalam rohmu. Dia memberitahukan engkau perkara-perkara yang akan datang. Hinarala sande rasande, hinarala sande rala sande, inorolo sande nekeria narala sande, inarala sera sande, inarala wasandere kandia narala se. Haleluya, haleluya. Ayo gunakan kesempatan dengan baik. Hinarala sande, rala sande, rase. Inarala sande, rala kande, inarala se, rala sande. Saya percaya Tuhan sedang jamah saudara. Saya percaya Allah sedang jamah kita semua. Rohnya yang ada di dalam rohmu terlalu hebat dan luar biasa untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Narala sande, rala sande, inorolo yo sande, inorolo sande, inarala sande, rala sande, inarala sande, inarala sande, inorolo sande, inarala se naso, inarala se narala so. Terimalah pembaruan daripada Tuhan, dan engkau menjadi baru. Pikiran yang baru, tubuh yang baru, pekerjaan yang baru, keluarga yang baru, bisnis yang baru. Allah di dalam roh kita menjamah pikiran kita, menjamah tubuh kita, menjamah pelayanan kita, menjamah pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Angkat tanganmu. Katakan mulialah namamu Tuhan. Yesus, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima puja tertinggi. Semua
katakan mulialah namamu Tuhan. Mulialah Namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. mulialah Namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, Sucilah Tuhan selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.